Assalamualaikum, hai semuanya. Share kegiatan hari ini lagi. Jadi ini tuh sore hari Mas sama Pak suami lagi cari-cari tanah untuk tanaman. Kemarin-kemarin itu Pak suami beli pohon, tapi masih kecil pohonnya. Itu tuh pohon untuk hiasan di depan rumah gitu biasanya ya. Jadi ada dua dan mau ditaruh di bagian depan yang dekat kotak sampah itu yang dulu dibuat sama almarhumah nenek Uci. Jadi belum sempet ditanamin apa-apa ya, waktu itu masih kosong. Alhamdulillah nih sekarang udah beli tanahnya. Jadi kira-kira aja dulu Ma bilang beli 15 aja, nanti sisanya untuk di belakang untuk apa, cabe gitu ya, tanaman cabe di rumah. Cuman nggak tahu deh ya cukup atau enggak. Nah, ini udah keesokan harinya, pagi hari, ini udah setengah 8. Jadi di sini mau beres-beres area depan, mau nuangin tanah-tanahnya. Tapi sebelumnya di sini Mak mau masak untuk sarapan dulu ya. Mumpung hari ini tuh libur, jadi untuk kerjaan rumah itu agak nyantai. Oke, ini Mak keluarin dulu bahan-bahannya. Jadi pengen sarapan, tapi sarapan yang kemarin menunya ya. Ayo, apa menu yang kemarin, kalian nonton nggak? Tambahannya cuman ini Mak pakai tempe goreng aja yang ditepung. Alhamdulillah ya, satu keluarga pada suka sama menu ini, yaitu apa, lontong sayur. Apalagi Mas Iki makan alhamdulillah sampai nambah-nambah. Sengaja ya Mak itu nggak cuci piring dari semalam karena memang pengen nyantai sekali. Pokoknya setiap weekend Sabtu Minggu atau Pak suami nggak kerja itu memang kerjaan Mak itu agak santai, nggak mau buru-buru soal masak. Terus apalagi nyapu ngepel, bye bye. Yang penting mah ngisi perut aja ya, urusan rumah mah wassalam. Kembali lagi nanti di hari Senin kalau mau beres-beres rumah. Setelah nunggu sekian lama ya untuk beli tanah, alhamdulillah kebeli juga. Tapi memang kan dulu niatnya beli tanah untuk bagian belakang, untuk tanaman apa sih, sayur-sayuran gitu dan cabe. Cuman yang kemarin beli tanah ini itu memang niatnya untuk di depan. Tapi sengaja beli kurang lebih berapa ya, 12 atau 13 karung. Semoga aja cukup untuk di belakang sekalian. Oke, lanjut sekarang goreng tempenya. Ini memang sekali goreng aja untuk makan pagi ini, jadi nggak begitu banyak. Nah, ini Mama mau ambil lontongnya dulu, nanti biar nggak terlalu dingin pada saat dimakan. Lanjut sambil nunggu mateng tempenya, ini daripada nganggur, Mak cuci piring aja yang sedikit, biar nggak begitu berantakan gitu ngelihatnya. Udah selesai nyuci piring. Di sini mah potong-potong dulu untuk lontongnya. Ini 2 mangkok aja dulu karena anak-anak belum bangun, Mbak Erin, Ade Al. Kalau Mas Iki katanya belum mau makan. Yowes, di sini mak bapaknya dulu yang makan ya. Karena kan kami berdua nanti mau tempur, mau beres-beres depan, jadi kudu diisi dulu tenaganya dengan sarapan. Nah, ini dia ya sarapannya, tinggal ditambahin sama cabe, terus bawang goreng, dan ada tempe goreng. Nggak lupa kerupuknya. Jadi alhamdulillah untuk sarapan hari ini lontong sayur lagi ngabisin menu yang kemarin Mak bikin. Oke, jadi di sini Mas sarapan dulu ya.
Ini dia udah selesai sarapan, lanjut ini beres-beres. Ini Pak suami lagi sapu-sapu sampah dulu. Karena itu kan kosong ya yang di sebelah itu yang untuk kembang-kembang. Biasanya banyak sampah-sampah yang tumpah-tumpahan gitu atau anak-anak yang sengaja buang sampah di situ. Jadi dibersihin dulu. Nah, biasanya kalau soal bersih-bersih ini tugasnya almarhumah ya. Ini juga yang bikin waktu itu kan almarhumah nenek Uci, nenekku, sengaja dibikinin kayak gini kan dulu polosan gitu ya, ada kayak paret gitu, sengaja ditutup. Kata nenek enakan buat kembang aja gitu kan. Dulu kan di depan sini kan banyak kembang-kembang. Kalau kalian nontonin Madari dulu ya. Banyak banget kembang dari nenek Uci karena memang hobi kembang. Tapi semenjak nggak ada, semenjak sakit waktu itu ya, awal-awal sakit nggak keurus, lama-lama setahunan ya sudah, karena nggak diurus ya kering mati, akhirnya kebuang. Dan sampailah nenek meninggal ya wes, nggak ada lagi sisa satupun kembang-kembang. Memang cita-citanya dulu itu di bagian depan ini pengen pohon yang agak tinggi. Dulu itu namanya pohon ini ya, yang pucuk merah gitu ya. Nama itu bilang dulu sama nenek, "Mak, tanamin itu aja ya." Ya udah gampang katanya gitu kan. Tapi kan belum ada tanahnya tuh, jadi masih plong kayak gini. Makanya diakalin sama nenek Uci, mumpung nggak ada tanahnya, jadi ya udah pakai kembang yang ada aja. Jadi dulu itu kembang apa ya yang di pot-pot gitu, terus ngakalinnya biar tinggi, ditumpuk sama bata karena belum ada tanah ya. Jadi ya udah diakalin kayak gitu sama nenek. Ada 3 atau 4 kembang gitu di bagian depan dulu, karena nggak diurus akhirnya mati sih enggak ya, cuman apa namanya, udah nggak kerawat lah gitu. Jadi sebenarnya masih hidup. Terus ada Om Rifki, pokoknya Om di situ minta itu ya, daripada sayang bang nggak diurus, jadi saya minta aja ya. Ya udah kata makan, ambil aja gitu kan. Baru diambil, katanya dia cerita ya, hari ini sore ini diambil, tahu-tahu pas besok pagi udah nggak ada, nggak tahu siapa yang maling, nggak tahu siapa yang ngambil. Udah diambil sama dia, udah ditaruh di rumahnya, di depan rumah dia, jadi udah nggak ada lagi di rumah emak ini. Tapi tiba-tiba nggak ada, entah siapa yang ngambil. Oke, itu adek A baru bangun, dan sebenarnya dia tuh pipis ya, tapi pipisnya itu bajunya nggak diganti, cuman celananya doang. Soalnya nanggung mau mandi, jadi kata emak, ya udahlah nanti bentar lagi juga mandi. Oke, nah ini mah bantuin Pak suami ambilin karung tanahnya. Jadi nggak tahu ini cukup atau enggak ya. Kalaupun nggak cukup ya wes lah ya, seadanya aja dulu. Untuk satu karung itu harganya kemarin 10.000, karena ini cuman tanah doang gitu ya. Walaupun mungkin ada campuran-campuran ya. Tapi lumayan lah ya 10.000. Terus juga alasannya Pak suami kenapa ini pengen ditanemin aja, karena daripada jadi tempat sampah ya, apalagi tikus atau kucing-kucing yang ngacak-ngacak sampah gitu berhamburan. Lebih baik ya udah langsung tanemin aja. Belum lagi kalau orang lewat sembarangan gitu ya, atau siapapun, anak-anak siapapun yang sengaja buang sampah di situ. Kadang kan mah itu kalau lagi nyapu di depan ngelihat ada sampah bekas kotak nasi apa gitu ya, perasaan gue nggak makan ini deh, kok ada sampah di sini. Kadang kan suka kesel gitu kan ya, kita udah ngerapiin, udah nyapu-nyapu, tapi entah siapa gitu yang buang sampah sembarangan di situ. Sebetulnya nggak apa-apa buang sampah di sini selagi buangnya itu di kotak sampahnya, asal jangan sembarangan, apalagi di tempat yang sebelah kotak sampah yang untuk tanaman itu. Biasanya entah bekas minuman apa gitu ya ada di situ kan, jadinya sembarangan, jadinya aku yang capek mungutinnya. Ini mah nggak tahu ya apa nama pohonnya. Pokoknya dia tuh kalau besar itu kayak rimbun gitu dan bikin adem depan rumah. Nah, Pak suami seneng yang rumahnya adem-adem kayak gitu, ada pohon di depannya. Nggak tahu ini apa namanya. Semoga tumbuh subur ya, dan apa bagus gitu bentuknya.
Ini tuh mah udah bilang sama Pak suami, udah copot aja polybagnya, kata Pak suami. Udah nggak usah katanya, jadi bagian bawah doang yang dirobek. Astagfirullah. Dasar Pak Su, Pak Su. Nah ini tuh emang nggak ngeh ya, pada saat ngerekam Pak suami kan itu dia naruh paling pinggir sini tuh, jadi kayaknya nggak enak aja gitu ya naruh di paling pinggir sini, paling ujung, karena takut nanti kalau dia numbuh besar nanti ganggu rumah sebelah ranting-rantingnya ya tuh. Jadi emak belum ngeh nih, dia ujung banget tuh, jadi kalau numbuh nanti antara rumah kita dan rumah sebelah takut mengganggu. Ini tuh rumah kosong ya teman-teman. Jadi Pak suami parkir di sini, dan ini juga tanah, bukan tanah. Di bagian bawah itu di semen kasar, itu di semen sama tetangga depan rumah. Karena memang sudah persetujuan izin gitu ya untuk disemenin, lumayan untuk parkiran gitu. Dan alhamdulillah sih diizinin. Tapi itu rumah ada capnya, cuma nggak ngerti gimana caranya ya prosesnya. Itu yang yang punya rumah itu ninggal, jadi mungkin nggak tahu ya pihak banknya, kalau yang punya rumah itu ninggal udah nunggak beberapa bulan gitu, nggak ada konfirmasi segala macam, mungkin ya, mungkin loh, ini mungkin jadi dicap gitu, di stempel kalau itu nunggak gitu, tapi ternyata yang punya ninggal. Mah nggak tahu ya kalau prosesnya gimana ya, kalau orang yang ngeredit rumah itu udah ninggal itu dibebasin atau gimana, mah juga nggak ngerti. Oke lanjut, di sini mah mau masak. Jadi ini tuh untuk ete popi, karena nanti kan mah mau main ke sana, ya udah mak mau masakin ayam goreng. Karena di kulkas ayamnya tinggal 4 potong, untuk tambahan biar banyak, di sini mah campur tahu aja. Terus mah juga mau bikin cemilan. Ini cemilan kesukaannya Pak suami, karena dia udah lelah ngurusin depan. Udah capek kerja di depan itu, jadi ya udah kita senengin Pak suami dengan bikin cemilan kesukaan dia, yaitu pempek. Mohon maaf kalau kalian bosen ya. Ini mah kupas dulu bawang putih, ini 1 bonggol, terus ada cabai rawit, itu sesuai selera aja banyaknya, tapi itu nggak seberapa banyak karena nanti untuk cuka empek-empeknya mah bikin paling nggak nyampe 1 kilo gula aren. Untuk sambal juga udah praktis ya, itu pakai bumbu dasar merah, itu semuain aja karena memang udah tinggal sedikit. Terus juga nanti empek-empeknya mau mak bawa juga untuk ete popi, karena dia juga suka sih sama empek-empek. Lanjut, ini mah masak air untuk nanti ngadonin empek-empeknya. Dan ini tahunya udah mateng. Ini tahu yang mak beli di warung sayur. Ada segini lagi, lumayan lah ya, kita ngabisin yang stok lama dulu. Udah selesai goreng tahunya, lanjut ini goreng ayamnya. Untuk bikin pempek di sini ama pakai terigu 400 gram, terus sama garam. Untuk garam itu 1 sendok makan tapi dilebihin sedikit. Mohon maaf ya teman-teman, Ma itu kalau bikin cemilan itu selalu beda resepnya. Bikin kemarin terus sama bikin hari ini belum tentu sama takarannya. Jadi sebenarnya kalau bikin cemilan tuh suka-suka aja, asal cemplung asal tuang. Kalau kalian nontonin emak cara-cara bikin cemilan, pasti selalu beda untuk takarannya. Apalagi empek-empek, nggak ada yang sama. Empek-empek yang emak bikin waktu video kemarin-kemarin sama sekarang itu hampir beda gitulah untuk takarannya. Oke, nah ini udah mak tuangin untuk air, tapi karena kurang di sini mak masak lagi. Jadi pertama itu mak masak airnya itu 500 ml, terus mak tambahin sekitar 200 ml, jadi totalnya 700. Cuman ya itu tadi ya, suka-suka sih sebenarnya ya teman-teman. Oke lanjut bikin ini ya, sambil nunggu nggak panas lagi adonannya.
mau bikin cukanya. Ini pakai lebih dari setengah kilo, mungkin sekitar 600 sampai 700 gram gula aren. Untuk apa namanya, airnya tambahannya itu kurang lebih 500 ml. Dan ini ayamnya udah mateng, jadi goreng sekali lewat aja, nggak usah terlalu mateng, terlalu garing. Lanjut ini nyambel, ini udah pakai minyak goreng waktu pada saat ngeblender, jadi nggak ditambahin lagi minyak goreng, cuman tambahin garam, gula, kaldu jamur aja. Terus ini mah tambahin ya untuk cukanya, satu buah asam jawa gitu, satu plastik yang kecil. Terus garam, kalau garam sesuai selera itu kurang lebih setengah sendok makan. Dan dimasak sampai mendidih, terus gulanya larut. Lanjut ini ke sambal udah mateng, tinggal cemplung-cemplung aja nih yang udah digoreng tadi, aduk-aduk, ublek-ublek, selesai. Masaknya ngasal ya, tapi alhamdulillah selesai dan enak juga. Terus ini mau blender untuk cabai sama bawang tadi. Ini blender kasar aja alias di chopper. Pokoknya ini enggak halus-halus banget, pokoknya asal cincang aja. Nah ini masukin, tapi pastiin dulu kalau udah larut untuk gula arennya. Nah ini dimasak sampai mendidih. Kalau misalkan udah mendidih nggak apa-apa, dimasak aja nih sampai kurang lebih 3 atau 4 menit, atau sesuai selera deh sampai kapan. Nah udah selesai, jadi tunggu nanti malam baru disaring, terus simpennya di kulkas. Lanjut ke adonan pempek. Di sini tambahin 15 sendok makan tepung sagu tepung sagu atau tepung tapioka. Oke, diulen ya sampai kalis. Di sini cuman seperti biasa semua ya. Seperti biasa isiannya itu telur, nggak jauh-jauh dari telur sama lenjer kecil. Nah ini udah jadi ya, udah selesai. Tinggal dibulet-buletin aja. Untuk telur di sini mau pakai 3 butir. Pokoknya sedapatnya aja, nanti pempeknya jadinya berapa. Untuk tangannya biar nggak lengket nih, diolesin sama tepung sagu atau tapioka, terus dibulet-bulet dan dibolongin gitu untuk isian telurnya. Terus dimasukin aja nih telur yang udah dikocok tadi dan dilipet atau ditutup gitu sampai bener-bener rapet biar nggak bocor. Nah ini ya tuh ditutup kayak gini, udah deh direbus. Oh ya, pada saat kita ngulenin ini adonan, pastiin kita udah ngerebus air ya. Jadi kalau kita lagi ngebuletin kayak gini terus diisi telur, biar langsung direbus. Mohon maaf ya ma, bisanya bentuknya kayak gini, nggak bisa yang kayak orang Palembang asli bentuk empek-empek telurnya. Jadilah ya, yang penting matang. Nah kalau kira-kira isi telurnya itu udah mengambang, terus bentuknya tuh kayak bulet banget gitu loh, pokoknya udah matang itu intinya ya. Emang nggak tahu untuk menitnya berapa menit, pokoknya nanti beda sih yang belum matang sama yang udah. Yang matang itu pokoknya dia tuh bentuk buletnya tuh bagus gitu. Itulah intinya ya. Oke, nah ini udah angkat semua yang isi telur. Lanjut yang lenjer kecil-kecilnya ini direbus sampai matang juga. Untuk ngerebusnya di sini mah juga tambahin sama minyak goreng kurang lebih 1 sendok makan biar nanti nggak lengket pada saat disimpan di kulkas. Nah udah selesai, alhamdulillah. Lanjut ya, aku mau cicip. Jadi ini goreng 4 biji aja dulu. Tuangin cukanya. Di sini belum mak saring ya, nggak apa-apa deh tuh, sama dedek-dedeknya dimakan.
Dan ini kita cicip, alhamdulillah. Untuk hasilnya kata Pak suami pas. Matanya kelembutan enggak? Dan kata dia enggak kok, pas. Oke, alhamdulillah. Nah, ini dia bagian depannya. Jadi tanahnya masih kurang ya teman-teman, masih separuh lagi tuh, tapi nggak apa-apa lah, lumayan lah ya. Dan tadinya kan di sini ya tuh Pak suami nanemnya mau pindahin agak ke dalam dikit atau agak ke tengahan. Jadi kalau misalkan numbuh besar dia nggak begitu ganggu. Kalau misalkan di pinggir tadi bener-bener ganggu banget ya, soalnya pas banget di pinggir. Jadi kata Pak suami, ya udah nggak apa-apa dipindahin gitu deh. Semoga kamu tumbuh subur dan bagus hasilnya ya, bisa mengademkan rumah ini. Kemungkinan ini kurang berapa lagi ya, 5 karung lagi kali ya, biar penuh gitu. Apalagi kan ini belum disiram, mungkin kalau disiram dia lebih nyusut lagi. Oke deh, jadi sekian dulu ya untuk video kali ini. Terima kasih untuk kalian yang udah nonton. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan di video ini. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum, bye bye.